Bismillahirrahmanirrahim. Manhaj, berpegang dengan manhaj salaf itu adalah jawaban, ya, adalah jawaban dan solusi untuk tegaknya syariat Islam ini. Sebab manhaj ini mengajarkan kepada kita untuk terlebih dahulu menegakkan syariat dari diri-diri kita terlebih dahulu, dari lingkup terkecil individu kaum muslimin, kemudian keluarganya, kemudian masyarakatnya, kemudian negerinya. Karena kalau syariat tersebut hendak ditegakkan langsung dalam lingkup sebuah pemerintahan, sementara pelaksana-pelaksananya atau objek daripada syariat tersebut tidak siap untuk melaksanakannya, maka yang ada hanyalah syariat yang sementara, penegakan yang sementara, dan pasti akan dibarengi dan diiringi oleh pemberontakan, penolakan. Sebab tidak semua orang yang mengaku muslim itu siap dengan syariat, ya, tidak semua. Bahkan kalau kita lihat di jajaran orang-orang penting di negeri kita ini yang meletakkan sebuah aturan-aturan negeri, mereka juga pun tidak siap untuk menegakkan syariat agama ini. Walaupun mungkin mereka tahu tidak ada sistem yang lebih baik daripada syariat, tapi karena banyaknya kepentingan atau terdorong oleh hawa nafsu, maka syariat ini sulit untuk ditegakkan. Maka manhaj salaf itu mengarahkan agar kemudian setiap warga negara, setiap individu, setiap kaum muslimin mulai menegakkan syariat di dalam dirinya. Penegakan syariat itu kita tegakkan di dalam diri kita mulai dengan penegakan akidah yang benar. Ya, akidahnya mesti benar. Itu penegakan syariat. Kita belajar akidah yang benar, ya. Kita mempelajari ibadah yang benar, kita mempelajari muamalah, dakwah, akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, kita terapkan di dalam diri kita. Itulah penegakan syariat yang kita harapkan. Dan itu adalah cikal bakal terwujudnya penegakan syariat dalam lingkup sebuah negara, sebuah bangsa. Tidak akan terwujud. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah athar, Heraklius adalah raja, salah seorang penguasa Romawi yang mengetahui akan kebenaran Islam. Namun kemudian dia berusaha untuk kemudian menyampaikan atau menginginkan agar Islam itu bisa juga dirasakan oleh rakyatnya. Maka kemudian dia menyampaikan kepada rakyatnya akan kebenaran Islam tersebut. Dan disebutkan di dalam riwayat tadi bahwa masyarakatnya, pembesar-pembesarnya saat itu tidak senang dengan statementnya, dengan pernyataannya Heraklius. Akhirnya mereka membuat upaya untuk kemudian mencelakakan dan menjatuhkan Heraklius karena pernyataannya tadi. Melihat respon masyarakatnya yang menolak, ya, menolak pernyataan bahwa Islam itu agama yang benar, agama yang sempurna. Akhirnya dia pun berpura-pura dan mengatakan bahwa dia hanya bersandiwara. Ini adalah salah satu kisah, ini adalah salah satu contoh bahwasanya penegakan syariat dimulai dari atas itu tidak memberikan solusi. Sebab apa? Taruhlah misalkan kita tegakkan syariat, langsung tegakkan syariat. Sementara masyarakat kita tidak siap untuk hal tersebut, maka kekacauan demi kekacauan yang akan terjadi. Kenapa? Karena orang tidak siap untuk melaksanakannya. Apakah Rasulullah SAW ketika membangun sebuah negara Islam langsung serta-merta menerapkan syariat tersebut secara keseluruhan? Tidak. Tetapi manhaj nubuwah, Allah mengajarkan bahwa syariat itu perlahan-lahan. Bahkan ketika mengharamkan khamar pun tidak langsung haram khamar. Ya, tidak langsung haram minum khamar haram hukumnya. Tapi pelan-pelan ada fase-fasenya.
hingga akhirnya betul-betul kaum muslimin meninggalkan khamar tadi. Bahkan diriwayatkan sahabat itu ketika belum diharamkan khamar, mereka sholat sambil mabuk ya, karena belum diharamkan khamar. Maka ini adalah salah satu manhaj nubuwah ya, cara kenabian di dalam menyampaikan dan menegakkan syariat.